Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita. Dan juga salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan juga curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini Pak Arif akan menjelaskan pelajaran akidah akhlak dengan tema membiasakan perilaku terpuji. Pada pembahasan ini kita akan meneladani perilaku terpuji dari para nabi dan rasul. Baik anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan dibuka bukunya di sini. Pelajaran akidah akhlak tentang membiasakan perilaku terpuji. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita sudah mengambil tentang kisah Nabi Adam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengambil ibroh atau pelajaran yang ada pada kisah Nabi Adam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena pada kisah-kisah para nabi dan rasul itu di sana ada pelajaran yang bisa kita petik, kemudian juga kita amalkan nantinya. Makanya di sini perhatikan nih, sesungguhnya pada kisah Nabi dan Rasul yang diceritakan di dalam Al-Quran terkandung banyak sekali hikmah dan pelajaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, yaitu para Nabi dan Rasul, itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Jadi kalau kita memiliki akal, yang kita gunakan akal tersebut untuk berpikir, maka kita akan mengambil pelajaran yang sangat banyak dari kisah para nabi dan rasul. Baik anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan meneladani atau mengambil pelajaran dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Dan nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan ke kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, perhatikan di sini dari kisah singkat kehidupan Nabi Adam alaihissalam yang sudah kita pelajari, ada satu perilaku yang sangat penting untuk kita teladani, yaitu apa? Perilaku taubatnya Nabi Adam alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan dosa dan kesalahan. Sebagaimana yang kalian ketahui nih di cerita sebelumnya, di kisah sebelumnya, bahwasanya Nabi Adam alaihissalam setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal di mana? Di surga bersama istrinya Hawa. Dan di sana Allah Subhanahu wa taala melarang apa? Untuk memakan sebuah pohon, makan sebuah buah dari sebuah pohon, nggak boleh dimakan situ, pohon tersebut nggak boleh didekati. Namun karena godaan dari iblis, dari syaitan, sehingga Nabi Adam tergoda dan memakan buah dari pohon tersebut, yang artinya dia telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, yang karena perbuatan tersebut Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Namun ketika Nabi Adam sadar bahwasanya Nabi Adam ini melakukan kesalahan, beliau langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga yang penting kita perlu lakukan ketika kita melakukan kesalahan, maka langsung apa yang pertama kali terbetik dalam pikiran kita? Harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini perhatikan lagi nih. Setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan dan dosa. Karena kita manusia, Arif atau kalian pasti pernah melakukan dosa. Nah, kalau melakukan dosa bagaimana? Nah, tidak ada manusia yang belum pernah melakukan dosa, nggak ada. Dari sejak zaman dahulu, sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, nggak ada satupun manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Pasti mereka melakukan dosa. Nah, namun apa? Nabi SAW mengabarkan kepada kita, bahwasanya kullu bani Adam khata', seluruh anak Adam ini melakukan dosa.
Wa khairu khatta'ina at-tawwabun. Ya, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan siapa? At-tawwab, yaitu orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita sadar bahwasanya kita sering melakukan kesalahan, maka setelah itu juga kita harus melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini lihat nih, karena Nabi Adam sangat sungguh-sungguh dalam bertobat, maka Allah pun mengampuni dan memaafkan kesalahannya. Nah, kalau kalian juga ingin dimaafkan dan diampuni dosa-dosa kalian, maka kalian harus bersungguh-sungguh ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bertobat kepada Allah ya setelah melakukan dosa atau kesalahan hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ya. Jadi kalau yang namanya bertobat ketika setelah melakukan kesalahan hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ya. Kalau kalian meninggalkan berarti kalian berdosa. Ya. Nah, Allah akan murka kepada orang yang tidak mau bertobat dari kesalahan. Ya. Jadi kalau kalian sudah melakukan kesalahan, ditambah lagi kalian nggak mau bertobat, ya Allah semakin murka kepada kalian. Mau nggak kalian dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Pastinya nggak mau. Makanya ketika kalian melakukan kesalahan, ya, berkata kotor misalnya, atau misalnya kalian melawan orang tua misalnya, nggak nurut sama orang tua, atau suka iseng kepada temannya, ya, atau ngejek-ngejek temannya, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian nggak bertobat, Allah makin murka kepada kalian. Ya. Nah, nih perhatikan nih, ada hal yang sangat penting ya. Sebesar dan sebanyak apapun kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, ya, niscaya Allah akan mengampuninya selama dia mau bertobat. Lihat, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian nih sebanyak apapun. Selama apa? Selama kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu Al-Afu, ya, Maha Pemaaf, dan juga Tawwab, yang Maha menerima taubat. Ya. Oleh karenanya kalian, ya, sekali lagi ketika setelah melakukan kesalahan harus apa? Bertaubat. Namun perlu digarisbawahi oleh kalian, ya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf, ya, dan juga Maha Pemberi taubat, namun bukan berarti kalian menyepelekan, ya udah saya berbuat dosa aja deh. Nanti juga setelah saya berbuat dosa, saya akan taubat dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu anak-anakku sekalian. Ya. Jangan meremehkan. Justru kalau kalian meremehkan, ya, bisa jadi setelah kalian berbuat maksiat, berbuat dosa, kalian tidak bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hal yang terpenting nih ketika bertaubat, ya. Bagaimana cara kalian, kalau kalian ingin bertaubat, bagaimana caranya? Ya, ada 3 tahapan, ya, atau 3 hal yang perlu kalian lakukan ketika kalian bertaubat. Yang pertama apa? Kalian harus menyesal, ya. Menyesal nih ketika kalian melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan maksiat, kalian menyesal. Aduh, kenapa saya melakukan hal tersebut? Ya, setelah menyesal, kalian harus bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, kalian tinggalkan. Ya, afwan. Pertama setelah kalian menyesal, kalian tinggalkan dulu. Ya. Tinggalkan perbuatan tersebut. Jangan kalian ulangi lagi. Kalau udah bertobat jangan diulangi. Ya, baru ketika itu yang ketiga kalian bertekad, ya, untuk tidak kembali melakukan kesalahan tersebut. Ya. Nah, ini dia. Kalau kalian ingin benar-benar taubat nasuha, ya, taubat yang sebenar-benarnya, ya harus terpenuhi 3 hal ini. Menyesali perbuatan kalian, kemudian kalian tinggalkan, dan kalian bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dan harus tambahkan 1 hal, ya, kalian harus lakukan taubat tersebut sebelum matahari terbit dari barat, yaitu ketika kiamat, ataupun ketika nyawa atau ruh sudah berada di kerongkongan, yaitu ketika sakaratul maut. Karena ketika 2 waktu itu taubat sudah tidak lagi diterima, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah selesai sudah pembahasan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, semoga penjelasan yang singkat ini bisa kalian fahami dan juga kalian amalkan. Silakan bertanya kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang belum kalian fahami. Ya, Pak Arif tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.